Timnas Indonesia usia 23 harus menerima kekalahan di pertandingan pembuka Piala Asia usia 23 tahun 2024. Bermain di Stadion Senin 15 April tahun 2024. Timnas Indonesia yang menantang tuan rumah optimis untuk meraih kemenangan. Salah satu faktor yang membuat pasukan Shin Tae-yong lebih diunggulkan karena Timnas Indonesia usia 23 dihuni para pemain yang memiliki pengalaman di level senior seperti Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Ipar Jenner hingga Rafael Struijk. Dan benar saja, meski bermain sebagai tim debutan, Timnas usia 23 mampu mengimbangi permainan tuan rumah Qatar. Bahkan Timnas Indonesia usia 23 beberapa kali memiliki peluang untuk menciptakan gol lebih dulu. Salah satu peluang terbaik Timnas Indonesia tercipta di menit ke-39. Rafael Struijk melakukan cut inside usai menerima umpan dari Ivan Jenner, lalu melepaskan tembakan ke sudut kanan gawang. Namun bola membentur tiang dan keluar lapangan. Saat Timnas Indonesia mulai menemukan ritme permainan, wasit Nasrullah Charibov justru memberikan hadiah penalti untuk tuan rumah. Momen itu terjadi di menit ke-44. Pelanggaran Rizky Ridho terhadap Mahdi Salem di kotak penalti membuat wasit menunjuk titik putih. Wasit sempat menganggap hal itu sebagai pelanggaran dari pemain Qatar. Namun wasit VAR Shevakron Fuudom dan juga asisten wasit VAR Tropong Tomsing yang berasal dari Thailand mengindikasikan potensi terjadinya penalti untuk Timnas Qatar. Setelah berunding dan juga melihat tayangan ulang VAR, wasit Nasrullah Charibov akhirnya menunjuk titik putih untuk tuan rumah. Alit Ali yang maju sebagai eksekutor sukses mengecoh Hernando Ari. Skor 1-0 untuk Qatar pun bertahan hingga babak pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia langsung tancap gas untuk menyamakan kedudukan. Namun belum genap 1 menit babak kedua berjalan, Timnas Indonesia harus bermain dengan 10 orang. Kali ini gelandang Timnas usia 23 Ipar Jenner harus diusir wasit Nasrullah karena dianggap menginjak lutut dalam duel perebutan bola. Padahal dalam tayangan ulang jelas terlihat jika Ipar sama sekali menginjak pemain Timnas Qatar tersebut. Namun wasit Nasrullah Charibov menolak untuk melihat tayangan ulang VAR dan tetap yakin dengan keputusannya. Ipar Jenner yang sudah mendapatkan kartu kuning di babak pertama akhirnya harus meninggalkan lapangan dengan rasa bingung dan kecewa setelah dirinya diganjar kartu kuning kedua. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan Timnas Qatar untuk menggandakan skor di menit ke-5. 4 pelanggaran Witan Sulaiman terhadap Isal berbuat tendangan bebas untuk Timnas Qatar. Eksekusi Al-Rawi melaju deras ke sudut kanan gawang dan tak mampu dibendung oleh Hernando Ari. Tertinggal 2. Indonesia usia 23 masih terus semangat mengejar ketertinggalan. Sementara itu, para pemain Qatar usia 23 mulai mengulur-ulur waktu dengan berjatuhan di lapangan. Meski begitu, para pemain Timnas Indonesia tidak terpancing emosi. Mereka seperti sudah paham dengan gaya khas pemain Timur Tengah. Sementara itu, pemain pengganti Nathan Chuo mendapatkan peluang lewat tendangan bebas di menit ke-60. Namun bola melambung di atas gawang. Marcelino Ferdinand memiliki peluang saat merangsak ke kotak penalti Qatar. Namun pergerakannya dihentikan pemain bertahan lawan dengan tarikan tangan. Sayangnya, hal itu tidak dianggap sebagai pelanggaran oleh wasit. Nasrullah ia menganggap jika Marcelino terjatuh dalam duel bola. Sementara itu, tuan rumah juga terus berupaya untuk mencetak gol ketiga. Tami Mansur yang baru masuk menggantikan Al-Rawi memiliki peluang mencetak gol di menit ke-84. Namun, tembakan jarak dekatnya bisa dihalau oleh Hernando Ari. Bukannya memperkecil kedudukan, Timnas Indonesia justru kembali kehilangan 1 pemain di babak kedua kali ini. Ramadan Sananta yang baru masuk di babak kedua diusir wasit karena melanggar keras Muhammad Ais dari belakang. Keputusan itu diambil usai mengecek video tayangan ulang VAR. Bermain dengan 9 orang, Timnas Indonesia tak mampu berbuat banyak dan skor 2-0 untuk Qatar bertahan hingga laga rangkaian keputusan kontroversial yang dilakukan oleh wasit membuat Timnas Indonesia usia 23 menderita kerugian dan berpengaruh langsung pada hasil pertandingan. Alhasil akun Instagram wasit Nasrullah langsung menjadi sasaran kemarahan dari tim nasional Indonesia yang dibuat geram dengan rangkaian keputusannya. Tak hanya itu, akun Instagram Federasi Sepak Bola Qatar atau KA juga kebanjiran komentar dari netizen Indonesia. Setelah laga Piala Asia usia 23 tahun Qatar sebagai tuan rumah turnamen Piala Asia usia 23 tahun 2024 menjadi sorotan karena dianggap terlalu banyak mendapatkan keuntungan. Sebelumnya, wasit Charibov ternyata pernah memimpin laga Indonesia. Saat itu, wasit berusia 38 tahun tersebut memimpin laga Kuwait versus Indonesia di kualifikasi Piala Asia. Pada laga itu, Indonesia menang dengan skor 2-1. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia usia 23, Shin Tae-yong,
menyebut laga kontra timnas Qatar usia 23 sebagai pertunjukan komedi. Saking lucunya, ia sampai tak bisa berkomentar banyak. Usai laga, Shin Tae-yong tak lupa mengucapkan selamat kepada Qatar selaku pemenang pertandingan. Namun ia juga menyoroti sejumlah keputusan yang dibuat oleh wasit. Menurut Shin Tae-yong, laga tersebut tak ubahnya sebuah pertunjukan komedi. Ia menyesalkan pertandingan semacam itu hadir di turnamen sekelas Piala Asia usia 23. Shin Tae-yong sendiri sampai harus mendapatkan peringatan kartu kuning karena melakukan protes terhadap keputusan aneh Nasrullah. Namun terlepas dari kekalahan kontroversi timnas Indonesia atas Qatar, timnas usia 23 masih memiliki kesempatan untuk lolos ke babak 8 besar di pertandingan berikutnya. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia usia 23 dan Yordania usia 23. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan wajib meraih kemenangan jika ingin melaju ke babak berikutnya.